Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gandhi Wibowo, NIM 2411102440078 dari Prodi S1 Teknik Geologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini, saya ingin membuat tutorial pembuatan peta dasar mata kuliah praktikum geologi penginderaan jarak jauh. Saya sendiri di sini kelompok 6 dengan asisten Bang Adrian Putra. Langsung saja kita ke video tutorialnya. Yang pertama, untuk kita membuat peta, tentunya kita perlu coupling. Untuk kita mencari coupling, kita bisa membuatnya terlebih dahulu atau kita ambil data KMZ-nya di Google Earth. Kita buka Google Earth. Karena saya sudah punya data coupling atau data KMZ-nya, jadi tinggal saya save satu persatu. Ini untuk datanya. Nah, karena saya sudah di save satu persatu, saya ingin memberitahu cara kita men-save-nya saja. Cara untuk kita men-save-nya, kita cukup klik pinnya. Setelah itu kita Ctrl S. Setelah itu kita buatkan folder, masukkan ke KMZ. Seperti ini nanti tampilannya. Setelah di save semua, kita masuk ke Global Mapper. Di Global Mapper fungsinya kita untuk membuat coupling, kontur, dan juga memotong coupling dan kontur. Kita open data files, kita masuk ke KMZ, masukkan keempatnya. Setelah tampilannya seperti ini, kita lanjut masukkan demnya. Sama seperti ini, kita cari demnya, masukkan dem coupling. Nah, jika couplingnya tertutup seperti ini atau tidak timbul, kita letakkan dem couplingnya di atas. Nah, seperti ini tampilannya. Jika sudah seperti ini, kita klik ini. Setelah itu kita oke, kita paskan sampai sekiranya pas. Kita kasih nama coupling buatan video. Kita Ctrl C, kita Ctrl V di sini, coupling pembuatan video. Jika sudah tampilannya seperti ini, langkah selanjutnya kita potong, kita crop daerah couplingnya dengan cara mencet pensil yang di sini. Kita oke, kita pencet sini sampai dia gambar seperti jaring-jaring seperti ini. Setelah seperti ini, kita bisa matikan pin-pin yang berada pada sekitaran coupling data KMZ tadi. Setelah itu kita nyalakan coupling dam untuk kita membuat konturnya. Setelah coupling dam nyala, kita lanjut ke sini. Kita buat kontur INT 25 karena saya ingin menggunakan kontur major 25 meter. Ini kita ubah. Jangan langsung di oke, tapi kita ke kontur bone terlebih dahulu. Setelah itu kita crop. Nah, jika sudah seperti ini, nih kelihatan kan konturnya. Kita buat lagi kontur minornya, sama caranya seperti ini. Kita tulis kontur minor 5 meter. Ininya berarti kita ubah jadi 5. Kita kontur bone, kita crop, kita oke. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, artinya kontur sudah siap kita gunakan. Sebelum kita menggunakan kontur, karena kita membuat peta dasar, kita perlu adanya pembuatan jalan, pemotongan SAP jalan. Cara pemotongannya, kita masukkan terlebih dahulu data jalan. Kita masukkan data jalannya, kita cari di sini jalan. Masukkan data jalan LN. Setelah tampilannya seperti ini, kita lanjut ke file, kita ekspor geopack, kita ekspor bone. Setelah itu kita draw a box atau bisa crop a select area feature. Saya maunya draw a box. Kita tarik sampai pas, menyesuaikan. Nah, jika sudah pas seperti ini, kita oke, kita simpan di folder
kontur dan jalan potong. Jalan potong tugas. Sudah seperti ini, kita lanjut shape satu persatu. Pertama, kita shape kontur minornya terlebih dahulu. Caranya sama, ke export, setelah itu ke vector SAP, export lines karena kita akan mengekspor garis, export line. Kita masuk ke kontur. Ini kan kontur minor, kontur 5, berarti kita di sini kontur 5 minor. Setelah itu kita oke. Lanjut save kontur 25. Caranya sama, kita vektor ini kontur major 25. Kita save. Setelah itu kita save juga couplingnya. Nah, ini maksud saya couplingnya. File, export ke vektor SAP, kita masukkan ke export area karena kita menyimpan area. Sini masukkan ke coupling pembuatan video. Jika sudah di save satu-satu atau sudah di save semuanya, kita bisa lanjut ke QGIS. Di QGIS kita akan membuat peta dasarnya. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, kita langsung cari folder pembuatan video kita. Karena saya nyimpannya di sini, kita terlebih dahulu masukkan coupling. Setelah itu kita masukkan kontur. Setelah masukkan kontur minor, kita masukkan kontur major. Nah, setelah seperti ini, jangan lupa kita masukkan data jalannya sudah kita potong tadinya. Data jalannya saya simpan di sini, kontur jalan potong ini. Oke, open, add, select all, oke. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini kan sudah ada jalannya. Pertama, yang kita ubah yaitu jalannya warnanya kita ubah menjadi warna merah. Nih, apply. Oke. Setelah itu kontur 25, kontur majornya kita ubah menjadi warna hitam. Nih, apply. Oke, kontur major sudah terlihat warna hitam. Kontur minornya kita ubah menggunakan warna abu-abu. Mana warna abu-abu? Nah, ini saya rasa warna abu-abu. Apply. Oke. Nih. Setelah itu couplingnya juga kita menjadikan ke saya maunya pakai outline black. Oke, jika sudah seperti ini tampilannya, saatnya kita menambahkan elevasi. Kita klik kanan, properties. Setelah itu, kalau kontur major kita kasih tebal garisnya 30. Itu tergantung selera ya teman-teman. Saya itu ke labels, ini single labels. Ininya saya ubah ke elevasi terlebih dahulu. Ininya jadi Times New Roman. Stylenya kita Times New Roman. Sabar teman-teman ya. Times New Roman. Ini cukup di reguler saja. Ininya cukup di 9 size-nya. Buffer, draw text buffer, placement, curved, online, above-nya kita matikan, offline. Nah, sudah kelihatan kontur major 25-nya. Lanjut ke kontur major kontur minor 5-nya. Kita properties, label sama caranya single labels, ke teks terlebih dahulu. Kita ubah menjadi Times New Roman. Ini untuk font menyesuaikan saja teman-teman ya. Size-nya kita ubah 9. Setelah itu ke buffer, draw text buffer, ini curved, online. Dah. Jika sudah seperti ini kan sudah terlihat kontur major dan kontur minornya. Saya matikan kontur minor.
terlihat kontur major. Saya matikan kontur major, terlihat kontur minor. Setelah seperti ini, kita lanjut ke ke layout rekan-rekan. Nih, kita buat layoutnya peta tugas Gandhi Wibowo. Nah, kita oke. Ini jika teman-teman ingin mengatur ukuran kertas, bisa klik kanan, back properties. Karena saya ingin menggunakan kertas A4 dan juga tampilannya landscape, jadi cukup, tidak usah diubah. Selanjutnya, saya tarik-tarik penggaris ini supaya rapi. Nih, supaya lebih rapi aja rekan-rekan. Nah, sudah seperti ini, kita ada map ini, kita taruh di sini. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, kita lanjut ke sini. Kita rapi-rapikan terlebih dahulu. Kita pencet ini untuk merapikan petanya. Ini tinggal kita zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Nah, karena ini terlalu besar rekan-rekan, kita ubah skalanya menjadi 22.000. Nah, masih belum pas rekan-rekan, berarti 20.000. Malah kekecilan rekan-rekan. Ini menyesuaikan aja ya. 21.000. 20 berarti 1.700. Nah, aduh, kita kontrol aja. Aduh, berarti 20.700 ukuran pasnya. Kita rapikan dulu. Nah, jika petanya sudah tampilannya seperti ini, artinya peta siap di layout lebih lanjut. Untuk melayout lebih lanjutnya, pertama-tama kita ke sini. Kita ubah ke WGS UTM zona 50S. Setelah itu, kita ke print. Setelah itu ke grid, kita tambahkan plus. Jika kita terpencet 2 kali tidak sengaja, kita pencet ini, terus minus. Nih, grid kita open. Intervalnya kita bikin 1000. Ini menyesuaikan aja ya rekan-rekan. Karena sayanya senang 1000 jadi 1000. CRS nya kita ubah menjadi UTM 50S. Seperti ini tampilannya sudah. No frame nya kita ubah ke line board. Setelah itu draw. Nah, sudah terlihat kan ini XY koordinatnya. Ininya horizontal, vertical ascending, horizontal, vertical ascending. Nah, sudah dirasa rapi seperti ini. Karena menurut saya ini nolnya masih terlalu banyak, jadinya kita ubah di sini nolnya menjadi 0. Nah, jadinya 9954,000. Lebih rapi kan? Fontnya juga bisa kita ubah di sini menggunakan font Times New Roman atau Arial. Saya akan menggunakan font Arial, kita bold, ukuran 9. Nah, seperti ini rekan-rekan, lebih rapi kan? Setelah itu kita kembali ke line board, kita tambahkan margin. Kalau marginnya dirasa tidak mau menambah, tinggal kalian bikin kotak aja sendiri. Ini kan marginnya tidak timbul nih di line board. Harusnya marginnya timbul. Nih, tidak timbul kan? Berarti kita kembalikan ke line board. Setelah itu, jika marginnya tidak timbul, kita menggunakan cara satunya, yaitu layout menggunakan ADD item. Setelah itu ADD rektangular. Tarik ini, tarik, disesuaikan dengan ukuran peta kita. Nah,
Ini kan tertutup, berarti rektangularnya kita taruh ke bawah, mapnya di atas. Nah, seperti ini rekan-rekan. Setelah itu cukup kita rapikan pinggir-pinggirnya. Caranya kita pencet ini, tarik-tarik ini ya. Nih, sampai sekiranya rapi. Menurut rekan-rekan rapi seperti apa, seperti itu juga cukup. Nih, menurut saya sudah oke, sudah cukup. Nih, seperti ini tampilan petanya. Kita lanjut ke layout selanjutnya. Layout selanjutnya berarti kita tambahkan penggaris lagi. Setelah itu kita add item, add save, rektangular, kita pukul sini. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita akan tambahkan labels. Caranya add labels. Apa itu labels? Labels ini merupakan tulisan. Kita ubah di sini. Labelsnya kita menyesuaikan dengan format peta yang pernah saya bikin, yaitu program studi teknik geologi fakultas. Ininya bisa kita tarik-tarik rekan-rekan. Nih, fakultas sains dan teknologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Setelah dirasa cukup, kita bisa senterkan ke tengah. Nah, jadi lebih rapi kan rekan-rekan. Fontnya bisa kita ubah menjadi Times New Roman bold. Saya mau pakai ukuran 12. Oke. Nah, seperti ini rekan-rekan. Middle. Nah, tarik supaya lebih memanjang. Nah, setelah seperti ini, kita tambahkan logo. Ada di item, ada di picture, tarik. Tambahkan logo dari sini, tulis. Ini terlalu besar rekan-rekan, berarti kita akali lebih kecil lagi. Ada di picture, tarik sini, kita cari logo UMKT, logo UMKT, logo. Nah, ini dia. Nah, kan sudah tertambah seperti ini rekan-rekan, tinggal kita tarik, sesuaikan besarannya mau seperti apa. Kita senterkan di tengah. Sama bisa menggunakan ini. Middle. Kita menggunakan top center. Nah, rapi. Setelah itu kita lanjut membuat teks selanjutnya. Sama, ada di label, kita coret. Nah, tinggal tulis peta kontur lokasi pengamatan daerah Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara. Nah, seperti ini tinggal kita rapikan aja rekan-rekan. Kita tarik, kita senterkan terlebih dahulu. Setelah itu kita ke font, kita ubah ke Times New Roman bold ukuran 12. Oke. Nah, sudah selesai. Ini tinggal kita senterkan aja. Nih, senterkan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita kurung terlebih dahulu menggunakan sama caranya. Rektangular kita kurung. Ini pasti dia tertimpa. Kalau tertimpa kayak gini jangan panik. Rektangularnya kita turunkan ke sini. Nah, jika sudah seperti ini sesuaikan. Nah, jika sudah sesuai, kan rektangularnya masih ketimpa. Nih, ketimpa. Berarti kita taruh di sini. Oke. Sudah sesuai seperti ini, kita add item lagi. Buatkan
rektangular baru untuk layout yang lain. Rektangular, sesuaikan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita tambahkan ini arah mata angin, coret sini. Arah mata angin sudah jadi, kita sesuaikan, tarik, sesuaikan di tengah. Sudah sesuai di tengah, kita tulis skala peta. Cara tulisnya kita menggunakan, tapi sebelum kita menulis skala peta kita berapa, kita harus tahu kita menggunakan skala peta berapa. Caranya kita pencet ini terlebih dahulu. Setelah itu kita pencet peta kita. Ini pencet peta. Kita menggunakan skala peta 20.927. Kita genapkan menjadi 20.000. Kita kembalikan ke sini. Kita zoom dulu. Ada item, ada labels. Nah, kita tulis skala peta 20.000. Sudah seperti ini. Kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Kita bold, kita ubah ke ukuran 11. Nah, sudah seperti ini rekan-rekan. Kita sesuaikan. Kita sesuaikan sampai dia center di tengah. Nah, jika sudah seperti ini, saya anggap rapi, kita akan menambahkan scale bar. Apa itu scale bar? Scale bar merupakan jarak antara grid 1 dan juga grid lainnya. Cara kita menambahkan scale bar, kita ada di item, terus ada di scale bar, kita coret sedikit. Oke, sudah timbul scale barnya, kita ubah menjadi kilometer. Setelah ubah menjadi kilometer, left ini kita tambahkan menjadi 2. Apa itu kalau kita tambahkan 2? Lihat di sebelah kirinya akan bertambah 2. Kalau kita right-nya ditambahkan 5, berarti sebelah kanannya akan menambah 5. Nah, seperti ini rekan-rekan. Nih, scale bar kita sudah jadi. Jika scale bar sudah jadi, lalu kita akan menambahkan keterangan peta. Caranya ada di legend, kita coret sedikit, set. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya keterangannya kita ubah menjadi keterangan peta. Keterangan peta. Sudah seperti ini. Jika kita mau menghilangkan yang tidak penting di sini, kita bisa matikan ininya terlebih dahulu. Sebesar saya mau menghilangkan ini, saya pencet tanda minus. Saya mau menghilangkan ini, saya pencet tanda minus. Setelah seperti ini, saya bisa mengubah namanya di sini jadi jalan. Sini menjadi kontur major 25. Sini kontur minor 5. Sudah seperti ini, saya kecilkan. Ini menyesuaikan aja ya rekan-rekan. Jadi tidak ada masalah. Untuk yang ini kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita font state, ini mau seperti apa, position dan size-nya ini kita atur di sini. Kalau mau lebih kecil bisa. Ini right, hidden, size-nya kita ubah dulu menjadi agak sedikit lebih kecil. Oke rekan-rekan, ini kan agak tenggelam, kita sesuaikan aja. Jadi ininya scale keterangan petanya, rektangularnya kita taruh di sini. Nah, keterangan peta taruh paling atas. Oke rekan-rekan, taruh paling atas. Ini untuk keterangan petanya kita kecilkan terlebih dahulu. Ininya berarti kita tambahkan sedikit untuk keterangan petanya masuk. Nah, jika sudah seperti ini, saatnya kita menambahkan peta indeks. Apa itu peta indeks? Peta indeks merupakan peta lokasi pengamatan kita. Sebelum kita menambahkan peta indeks, saya ingin merapikan ini terlebih dahulu.
Nah, menurut saya masih kurang rapi. Ini sudah seperti ini. Nah, ini kita turunkan sedikit. Nah, sudah sedikit rapi bukan? Jika sudah seperti ini, kita tambahkan peta indeks. Caranya, ini kita kecilkan dulu yuk, supaya dia menyesuaikan. Cara menambahkan peta indeks sama, kita tambahkan ini rektangular, coret sampai sini. Nah, kita add item, add map gini. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, kita kembali dulu ke ini. Kita lock layar dulu. Setelah kita lock layar, kita kembali ke tampilan sini. Aduh, rekan-rekan, ini nggak bisa dibuka lagi. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, ininya kita matikan terlebih dahulu semuanya. Terus kita ke ini, masukkan vektor, masukkan SAP Kota Samarinda, yaitu Kecamatan AR. Kita open add. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, artinya peta indeks sudah siap dibuat. Kita klik kanan, kita ekspor, save picture, kita tulis Kecamatan Video. Setelah itu kita ke sini, kita masukkan ke kecamatan, kita masukkan ke sini dulu, ke kecamatan, tulis Kecamatan Video, kita save. Oke, setelah kita save, ini kita matikan terlebih dahulu. Ini kita ambil datanya, kita ke ini. Setelah itu kita ke sini, kita ke fields and value, Naboje, kita tambahkan operatornya menggunakan is. Setelah itu kita kembali ke Naboje lagi, Naboje all equate, kita menggunakan Samarinda Kota. Setelah itu select feature all. Nah, setelah dia terbagi seperti ini, tanda biru artinya berhasil. Setelah itu kita close, kita lanjut ke klik kanan, ke simbologi, ke kategori, random color. Sudah random color, value-nya kita ubah menjadi Naboje. Setelah itu kita apply klasik, baru kita apply. Nah, sudah tampil seperti ini tampilannya. Setelah itu kita properties lagi, ke label, single labels, kita ubah ke Naboje. Ininya kita menggunakan Times New Roman, aduh, nggak mau ya. Teksnya kita ubah mengganti Times New Roman. Ini kita apply. Nah, sudah seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita nyalakan couplingnya. Nah, berarti lokasi pengamatan kita berada di sini. Berarti couplingnya kita ubah terlebih dahulu menggunakan warna merah. Simbologi kita ubah menjadi warna merah. Apply, oke. Nah, di sini berarti lokasi pengamatan kita. Berarti kita masuk ke sini. Waduh, teman-teman, ini ada kesalahan ya. Harusnya ini tadi sudah terlock. Nah, seperti ini. Yang ini tadi lupa saya lock. Berarti kita buka terlebih dahulu. Kita kembali ke sini, kita matikan ini, kita nyalakan kontur. Kita nyalakan kontur, jalan, dan juga ini
dan coupling kita ubah terlebih dahulu menjadi warna merah, warna hitam. Kita apply, kita oke. Nah, sudah seperti ini, kita kembali lagi ke sini. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, artinya layout peta kita sudah berhasil, rekan-rekan. Nih. Nah, ini kan belum berhasil nih. Pertama, kita kembali lagi. Kita kunci sini. Duh, tergeser sedikit. Ini harus kita lock layer dulu. Setelah itu kita ke sini. Setelah itu kita ke sini. Sini. Nyalakan ini. Nyalakan coupling. Couplingnya kita ubah menjadi warna merah. Oke, apply. Oke. Nah, jadi peta indeks kita ini merupakan peta indeks kita. Kalau sudah seperti ini, kita pencet ini terlebih dahulu, ke sini, nih ke sini. Seperti biasa, kita OS-nya kita ganti 50 TM50S. Setelah itu kita frame, grid, ini sama 1000. Ini 1000 juga. Ini menyesuaikan aja ya rekan-rekan, tidak perlu disamakan. Line border, oke. Draw, ini ke vertical ascending. Nah, ini kan terlalu banyak. Kalau semisal 1000, nanti kita sesuaikan menjadi 500. Makin banyak berarti 10.000. Nah, berarti yang di atas 10.000 juga, yang di bawah 10.000. Nggak ada berarti 8.000. Mungkin di sini kita menggunakan 5.000 saja ya rekan-rekan, karena menyesuaikan. 5.000. Nah, sininya berarti 5.000 juga. Nah, 5.000 enggak masuk, berarti kita menggunakan ininya 1.000. Enggak masuk, berarti 7.000. Nah, saya seperti ini aja lah, cukup menurut saya. Setelah itu kita masuk ke font, ubah biasa Arial bold. Saya akan menggunakan font 9. Ini kan masih begini, kita ubah menjadi right-nya vertikal. Setelah itu marginnya kita tambahkan. Nah, jadi peta indeks kita, peta indeks lokasi pengamatan kita. Setelah itu kita ada di item, label, kita coret, tulis peta indeks. Sudah seperti ini, kita ke font, kita bold menggunakan Times New Roman. Mana Times New Roman? Kita bold menggunakan font 10. Oke. Indeksnya kita kasih 1000. Alhamdulillah. Oke, sudah jadi petanya dan layout saya. Kita lanjut ke save terlebih dahulu. Sini dulu, kita ke layout, save a template. Kita masukkan ke folder baru. Kita buatkan folder baru, project tugas. Dalam folder project tugas kita buatkan folder baru juga, template
layout. Setelah itu kita buatkan PDF peta. Setelah itu kita buatkan juga peta QGIS. Nah, sudah seperti ini. Kita masukkan template layoutnya ke sini. Tulisnya template layout pembuatan peta Gandhi. Oke, kita add, kita ekspor PDF. Kita ke sama seperti tadi. Sini. Ini karena PDF, berarti kita masukkan salah ini, kita masukkan ke proyek tugas PDF peta tugas yang di bawah PDF, save. Oke, sudah sukses. Lanjut kita save petanya ini. Kita lanjut save petanya ini. Ini kita buat terlebih dahulu menjadi hitam. Oke, kita save project, save as ke ini, project tugas ke peta QGIS, project tugas. Kita save. Nah, sudah di save semua. Kita cek satu persatu terlebih dahulu supaya tidak ada terjadi kesalahan. Cek peta kita, proyek tugas, PDF peta. Oke, sudah aman. Kita cek apakah ada typo. Skala peta tidak ada. Tidak ada typo, rekan-rekan semua. Peta saya sudah selesai. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya dari kelompok 6 praktikum geologi penginderaan jarak jauh meminta maaf jika ada salah kata atau ada kalimat saya yang kurang jelas. Mohon dimaafkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pun juga sedang tahap belajar pembuatan peta dasar. Jadi, mohon dimaklumi untuk para asisten yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik geologi Mahakam Jaya Jaya Jaya. Geologi, satu aksi, satu tujuan, satu perjuangan, Mahakam Jaya. Terima kasih semua. See you. Anjay.